Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Jumat di Masjid Al-Muhibbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui khutbah Jumat siang hari ini, perkenankan izinkanlah saya menyampaikan wasiat ketakwaan kepada kita sekalian, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal bagi kita semua menuju kampung akhir. Semakin panjang kesempatan kita hidup di dunia ini, berarti semakin pendek jatah hidup kita sesungguhnya. Maka semestinya persiapan bekal kita menjadi semakin banyak pula, sehingga ketika Allah berkehendak untuk memanggil kita sewaktu-waktu menghadapnya kembali ke hadirat Allah, maka bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah itu sudah cukup, sehingga kita siap, tidak perlu ada ketakutan dalam menghadapi sebuah kematian. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pula kita berada di penghujung tahun 2021 dan sebentar akan masuk di tahun 2022. Satu hal penting yang perlu kita laksanakan secara masing-masing atau individu, meski itu tidak di penghujung tahun, dan setiap saat, setiap pergantian waktu juga penting untuk dilaksanakan apa yang dikenal dengan istilah muhasabah atau menghitung-hitung, mulai dari mengevaluasi diri untuk kemudian membuat desain perencanaan di masa-masa yang akan datang. Prinsipnya hari esok harus lebih baik dari ini dan hari ini lebih baik dari hari kemarin, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah, dan hendaklah masing-masing kita, masing-masing kamu melakukan muhasabah, melihat apa yang sudah dilakukan dan merencanakan apa yang akan dilakukan untuk hari esok sampai hari kiamat yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah, dan sungguhnya Allah Maha mengabarkan dan Maha bijaksana. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada satu persoalan penting yang mestinya menjadi perhatian kita sebagai muslim, hasil survei dari Badan Wakaf Indonesia Pusat tentang literasi wakaf bagi umat Islam. Sesungguhnya praktek perwakafan ini sudah berjalan dengan sangat lama, tetapi ternyata pemahaman kita atau literasi muslim terhadap wakaf di tahun ini barangkali juga perlu kita perhatikan, kita evaluasi. Itu masih berada di angka kurang lebih 57%. Itu berada pada tingkat yang rendah, padahal literasi dasar. Ketika literasi itu dinaikkan, pemahaman wakaf itu ke tingkat menengah,
maka indeks pemahaman wakaf kita menjadi turun sekitar 36. Ini semakin rendah. Itu pula yang kemudian menyebabkan, salah satu faktor yang menyebabkan seringnya terjadi konflik di seputar wakaf antara wakif dengan keluarganya, antara wakif dengan penerima wakaf atau lembaga nazir dan seterusnya. Bahkan konflik di internal nazir sekalipun juga masih sering terjadi. Dari situ pula kemudian kita melihat betapa banyak sesungguhnya tanah-tanah wakaf atau aset wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Sudah bertahun-tahun nazir menerima amanah tanah wakaf ini, ternyata banyak yang tidak difungsikan sebagaimana ikrar atau akad wakaf itu ditandatangani. Banyak pula yang sekitar 70% kondisi harta wakaf itu masih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Masjid, musola, sekolah, madrasah, pesantren, makam dan seterusnya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah siang ini kita akan sedikit menyampaikan tentang salah satu rekomendasi penting dari Kongres Ekonomi Umat di penghujung tahun ini. Salah satunya adalah bagaimana mengembangkan permodalan untuk pengembangan usaha mikro umat Islam ini dari sumber pendanaan alternatif yang berupa wakaf uang. Berbeda dengan wakaf barang dan berbeda pula dengan wakaf melalui uang. Masyarakat sering sulit membedakan ketika kita membangun masjid misalnya lalu ikut berwakaf 1 meter seharga 10 juta misalnya atau 2 meter dan seterusnya, maka itu dianggap wakaf uang, padahal itu sungguhnya adalah wakaf masjid melalui uang. Wakaf uang sesungguhnya adalah benda yang diwakafkan dalam bentuk uang dan pada akhirnya tidak berubah menjadi bentuk apapun. Dia sepenuhnya akan tetap menjadi uang, kecuali boleh kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham misalnya, atau sukuk, obligasi syariah, deposito syariah dan seterusnya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimahullah, memang tidak dijumpai dalil spesifik tentang wakaf uang ini, tetapi mengingat problematika perwakafan yang sekarang ini ada, di samping itu kebutuhan kita untuk terus bangkit merubah nasib dari pandemi COVID-19 ini, agaknya kita perlu berpikir lebih serius mengembangkan sumber pendanaan alternatif tersebut. Presiden sudah melaunching gerakan wakaf uang nasional di awal tahun ini. Diharapkan dengan gerakan dan gebrakan itu respon masyarakat akan semakin baik, sehingga paling tidak literasi terhadap wakaf itu menjadi semakin besar. Dari itu kemudian diharapkan muncul atau tumbuh kesadaran untuk bersama-sama mengembangkan model wakaf uang ini. Dalil atau Al-Quran atau ayat yang berbicara tentang infak dan sedekah pada umumnya bisa digunakan sebagai dalil wakaf, termasuk wakaf uang. Seperti misalnya yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan itu sungguhnya Allah Maha mengetahui. Salah satu hadis penting yang mengisyaratkan tentang produktivitas wakaf, kemudian ulama memasukkan dalamnya adalah wakaf uang, adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, di mana Umar bin Khattab memperoleh atau mempunyai sebidang tanah yang sangat subur di Khaybar. Di dalamnya ditanami kurma yang setiap musim buahnya luar biasa. Datanglah kemudian Umar ini menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta fatwa. Wahai Rasulullah, kami memiliki sebidang tanah yang subur dan sangat kami cintai tanahnya. Saya sangat senang dengan tanah ini karena hasilnya buahnya luar biasa. Mohon petunjuk bagaimana kami harus menginfakkan atau mewakafkan tanah ini. Kata Rasulullah,
tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Tahan pokok ini berarti harta wakaf itu harus tetap utuh keberadaannya. Karenanya prinsip wakaf itu adalah berhenti, artinya bendanya tidak boleh berkurang, tidak boleh diagunkan dan tidak boleh dijual. Tetapi produktivitas dari tanah wakaf atau harta benda wakaf itulah yang boleh ditasyarufkan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial keagamaan. Sehingga harta wakaf itu akan selamanya abadi, bahkan akan terus bertambah karena tambahan-penambahan wakaf-wakaf baru, tetapi manfaatnya akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya produktivitas tanah wakaf atau harta benda wakaf itu. Ulama berselisih faham tentang wakaf uang ini. Ilatnya atau alasannya lebih disebabkan karena susahnya kita untuk menjaga keutuhan dari wakaf uang yang diinvestasikan. Karena memang tidak semua investasi menjanjikan keuntungan, ada kalanya mengalami kerugian. Lalu kalau kemudian kerugian itu berarti harta wakafnya dalam bentuk uang itu bisa berkurang. Risiko ini siapa yang kemudian harus menanggungnya? Karena prinsip wakaf hartanya tidak boleh berkurang. Di Indonesia pemerintah dalam mensikapi ini membuat kebijakan bahwa dalam rangka pemanfaatan wakaf uang itu, nadir wakaf uang tidak bisa berdiri sendiri. Nadir wakaf uang tidak bisa mengalokasikan dananya secara langsung, melainkan harta uang yang terkumpul wakaf tadi dimasukkan ke rekening pada bank syariah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, lalu nadir memanfaatkannya atas persetujuan dari bank syariah. Bumper risiko, mitigasi risikonya akan dilakukan bersama-sama antara nadir dengan bank syariah itu. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, tapi jumhur ulama pada umumnya membolehkan, terutama ulama mutakhirin, ulama belakang kontemporer ini membolehkan wakaf uang karena potensinya yang sangat besar. Undang-undang perwakafan di Indonesia juga mengamanatkan bahwa wakaf itu harus berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim khususnya. Karenanya kita perlu berpikir lebih serius dalam rangka mengembangkan model pewakafan. Bangunan masjid, musola, madrasah penting untuk terus dikembangkan. Tetapi sisi lain, karena sudah 70% lebih aset wakaf itu untuk peribadahan secara langsung, maka perlu inisiasi, inovasi dalam pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesaat setelah launching gerakan wakaf uang nasional oleh Presiden, banyak isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat karena seolah-olah wakaf uang akan digunakan untuk menutup kekurangan atau defisit APBN kita yang diperkirakan tahun ini mencapai kurang lebih sekitar 800 triliun rupiah. Tetapi melalui mekanisme pemanfaatan wakaf uang lewat bank syariah dan kerjasama dengan nadir wakaf uang tersebut, peluang itu menjadi sangat kecil. Hanya kecurigaan itu tidak perlu dikembangkan terlalu jauh, karena nadir dan bank syariah itulah yang memiliki kewenangan untuk menggulirkan wakaf uang sehingga lebih produktif. Sebagai nadir sekalipun memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi, harus siap untuk diaudit oleh akuntan publik, karena wakaf uang sesungguhnya adalah dana sosial umat. Demikian khutbah Jumat yang bisa kami aturkan di penghujung tahun ini. Mudah-mudahan rendahnya literasi wakaf uang di tahun 2021 ini menjadi evaluasi yang berarti buat kita untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap perwakafan di masa-masa yang akan datang. Kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.